Ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup ketika kita belajar untuk melepaskan. Coba bayangkan bagaimana rasanya jika kita bisa berhenti peduli pada hal-hal yang tak bisa kita kontrol dan justru fokus pada apa yang benar-benar berkuasa atas kita, pikiran dan sikap kita sendiri. Bayangkan kehidupan yang lebih ringan, lebih damai, tanpa tekanan dari harapan atau penilaian eksternal. Mungkin sebagian besar dari kita merasa terjebak dalam lingkaran sosial yang terus menuntut pengakuan, kekayaan, atau kesuksesan. Namun, apakah itu benar-benar jalan menuju kebahagiaan? Apa jadinya jika kita bisa berhenti berfokus pada ekspektasi orang lain dan berani merangkul ketenangan batin yang hanya datang dari dalam diri kita sendiri? Hari ini kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip stoikisme yang sudah diajarkan sejak ribuan tahun lalu bisa membantu kita untuk melepaskan beban-beban tersebut dan menguasai seni tidak peduli. Sebuah seni yang bukan berarti apatis, melainkan lebih kepada kebebasan untuk hidup lebih otentik dan bahagia. Jika kamu merasa tertarik untuk tahu bagaimana cara hidup dengan lebih tenang dan bijaksana, pastikan untuk terus menonton hingga akhir, karena akan ada sesuatu yang menarik di setiap prinsip yang akan kita bahas. Jangan lupa juga untuk berlangganan, karena ini adalah langkah pertama untuk mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama menuju kebebasan batin yang sejati. Pernahkah kamu merasa cemas atau tertekan karena apa yang orang lain pikirkan tentangmu? Atau mungkin berusaha keras untuk memenuhi standar yang diberikan masyarakat, seperti memiliki lebih banyak uang, status, atau popularitas? Nah, inilah yang dimaksud dengan ketergantungan pada validasi eksternal. Suatu pola yang meskipun sangat umum dapat menahan kita untuk hidup dengan tenang dan otentik. Kaum Stoik, seperti yang diajarkan oleh Seneca, mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari kebutuhan ini. Dalam salah satu tulisannya, Seneca menekankan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berhenti mengharapkan pujian atau penilaian orang lain. Kebijaksanaan adalah seni untuk mengendalikan pikiran, bukan dunia, kata Seneca. Artinya, kita harus fokus pada pengendalian diri kita sendiri, bukan pada bagaimana orang lain melihat kita. Ketika kita bisa berhenti mencari pengakuan eksternal, kita mulai menemukan kebahagiaan yang lebih autentik. Tapi, kenapa hal ini begitu penting? Di dunia yang serba kompetitif ini, mudah untuk terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan orang lain, baik itu dalam karir, penampilan, atau bahkan hubungan sosial. Pada akhirnya ini bisa membuat kita merasa kelelahan, stres, dan kehilangan arah. Dan inilah yang sering membuat kita merasakan kekosongan, meskipun kita tampaknya memiliki semua yang orang lain idamkan. Namun ada solusi yang ditawarkan oleh stoikisme, menerima diri kita apa adanya. Epictetus, salah satu filsuf stoik yang terkenal, pernah mengatakan, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Ini mengajarkan kita bahwa reaksi kita terhadap dunia luar jauh lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Jika kita terus mencari validasi dari luar, kita akan selalu terjebak dalam ketidakpastian. Tetapi, dengan fokus pada apa yang kita kontrol, yaitu pikiran dan sikap kita, kita mulai mengambil kendali penuh atas kehidupan kita. Prinsip ini juga sejalan dengan teori kognitif behavioral dari Albert Ellis, yang mengatakan bahwa cara kita berpikir akan membentuk pengalaman kita. Ketika kita mengubah pola pikir kita untuk berhenti menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain, kita akan merasakan perubahan yang signifikan dalam cara kita menghadapi hidup. Kita menjadi lebih bebas, lebih damai, dan lebih mampu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita tanpa tergantung pada penilaian eksternal. Begitulah cara kaum Stoik mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari validasi eksternal.
Solusinya bukan dengan berusaha lebih keras untuk mencari pengakuan atau mengubah diri agar sesuai dengan harapan orang lain, tetapi dengan merangkul siapa kita sebenarnya dan fokus pada apa yang kita kendalikan. Jadi, jika kamu merasa terjebak dalam pencarian validasi dari luar, cobalah untuk berhenti sejenak dan introspeksi. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidupmu? Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dan prinsip stoik ini adalah langkah pertama menuju kebebasan batin yang lebih dalam. Banyak dari kita yang merasa terombang-ambing dalam hidup, dihadapkan pada situasi yang tak terduga, perasaan yang sulit dikendalikan, atau bahkan kecemasan yang tampaknya datang tanpa alasan yang jelas. Kita sering merasa tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di luar diri kita, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dunia yang semakin kompleks ini. Namun, disinilah stoikisme memberikan panduan yang luar biasa. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, pikiran, emosi, dan reaksi kita terhadap dunia. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik, dalam Meditations-nya menulis, "Dunia ini tidak bergerak sesuai dengan keinginanmu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya." Ini adalah panggilan untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Mengapa ini penting? Karena kita seringkali terjebak dalam perasaan tertekan atau marah akibat hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mempengaruhi cuaca, apa yang orang lain katakan, atau situasi global yang mengubah hidup kita. Tapi kita dapat memilih bagaimana kita merespon, dan itulah inti dari stoikisme. Epictetus, yang dikenal dengan ajarannya tentang pengendalian diri, mengatakan dengan tegas, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Pernyataan ini mengajarkan kita untuk berhenti merespons secara impulsif terhadap situasi yang menantang. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau dihadapkan dengan kritik, alih-alih merasa terluka atau marah, kita bisa memilih untuk tetap tenang, belajar dari pengalaman itu, dan melanjutkan perjalanan kita tanpa terbebani emosi negatif. Ini bukan berarti kita menekan emosi atau mengabaikan realitas, melainkan lebih kepada membangun kesadaran diri yang memungkinkan kita untuk memilih respon yang lebih konstruktif. Hal ini juga terkait erat dengan teori kontrol diri dari Walter Mischel yang terkenal dengan eksperimennya Marshmallow Test. Dalam percobaannya, Mischel menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menunda kepuasan, memilih untuk menahan diri dari godaan seketika, akhirnya lebih sukses di masa depan. Ini sejalan dengan ajaran Stoik tentang pengendalian diri, di mana penguasaan atas diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih terkendali. Jika kita mampu menguasai diri kita, pikiran, perasaan, dan reaksi kita terhadap dunia, kita akan lebih siap untuk menghadapi kesulitan dengan lebih bijaksana. Kita akan belajar untuk tidak terbawa arus dan tetap stabil terlepas dari apa yang terjadi di luar kita. Dengan kata lain, stoikisme mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati datang dari pengendalian atas diri kita sendiri, bukan dari mengendalikan dunia luar. Apa yang bisa kita lakukan secara praktis untuk mulai mengendalikan diri kita? Salah satunya adalah dengan latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan berlatih untuk fokus pada saat ini, kita menjadi lebih sadar terhadap pikiran dan emosi kita, sehingga kita bisa memilih respon yang lebih bijaksana daripada reaktif. Selain itu, kita bisa menerapkan kebiasaan sehari-hari seperti meditasi atau refleksi diri untuk membangun ketenangan batin yang lebih dalam. Mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan.
Ketika kita belajar untuk menguasai pikiran dan perasaan kita, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi kita juga mulai hidup dengan lebih autentik, lebih damai, dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang. Jadi, mulailah dari dalam, karena itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan. Tidak ada yang tetap dalam hidup ini. Segala sesuatu berubah. Waktu berlalu, orang datang dan pergi. Impian yang dulu kita kejar mungkin tidak lagi relevan hari ini. Namun, mengapa kita seringkali merasa kesulitan menerima perubahan? Manusia cenderung mencari kepastian, kenyamanan, dan stabilitas. Kita ingin mempertahankan hal-hal yang kita sukai dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi dunia tidak berputar mengikuti keinginan kita. Kita kehilangan pekerjaan, hubungan berakhir, dan bahkan tubuh kita sendiri terus berubah seiring waktu. Marcus Aurelius pernah berkata, segala sesuatu yang kita lihat berubah, dan kita sendiri adalah bagian dari perubahan itu. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar abadi, dan semakin kita melawan kenyataan ini, semakin kita menderita. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin datang dari menerima perubahan, bukan melawannya. Seneca bahkan menyebutkan dalam surat-suratnya bahwa kehidupan itu seperti sungai yang terus mengalir. Kita bisa mengeluh karena airnya tidak diam, atau kita bisa belajar berenang dan mengikuti arus. Mengapa kita sulit menerima perubahan? Dari sudut pandang psikologi, kesulitan menerima perubahan seringkali berasal dari rasa takut akan ketidakpastian. Otak kita secara alami lebih suka rutinitas dan hal-hal yang bisa diprediksi, karena ini memberi rasa aman. Dalam psikologi positif, Martin Seligman meneliti bagaimana manusia seringkali merasa cemas ketika menghadapi hal-hal yang di luar kendali mereka. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus diterima. Sebab dalam ketidakpastian itulah kita menemukan kesempatan untuk tumbuh. Bagaimana cara menerima perubahan dengan bijaksana? Pertama, sadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Jika kita melihat kembali kehidupan kita, berapa banyak hal yang dulu terasa besar, tetapi kini tidak lagi begitu penting. Apa yang dulu kita anggap sebagai masalah besar, sekarang hanya kenangan yang kita tertawakan. Kesadaran bahwa segala sesuatu akan berlalu bisa memberi kita perspektif yang lebih luas dan membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada situasi saat ini. Kedua, ubah sudut pandang dari kehilangan menjadi kesempatan. Seneca mengingatkan bahwa perubahan seringkali membawa sesuatu yang baru. Kehilangan pekerjaan bisa membuka peluang baru. Putus cinta bisa memberi kita kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Seperti halnya dalam teori neuroplastisitas, otak kita sebenarnya bisa beradaptasi dan berubah seiring waktu. Artinya kita bisa belajar untuk merangkul perubahan daripada merasa dikalahkan olehnya. Ketiga, latih diri untuk menerima ketidakpastian dengan tenang. Stoikisme menganjurkan latihan mental yang dikenal sebagai praemeditatio malorum, membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dan menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru untuk mempersiapkan diri secara mental sehingga kita tidak mudah terguncang saat perubahan terjadi. Keempat, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa menghentikan perubahan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jika kita menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, kita akan lebih mudah untuk beradaptasi dan tidak terlalu stres saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Pada akhirnya, menerima perubahan bukan berarti pasrah atau menyerah. Justru, ini tentang memahami bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita bisa memilih untuk melawannya dan menderita, atau menerimanya dan tumbuh bersama dengannya.
Filosofi Stoik bukan tentang menjadi kebal terhadap kehidupan, tetapi tentang menjadi kuat dalam menghadapinya. Jadi ketika perubahan datang, jangan melihatnya sebagai ancaman, lihatlah sebagai kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih selaras dengan aliran kehidupan itu sendiri. Di dunia ini ada dua hal, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, betapa seringnya kita justru menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Hujan turun di hari penting, keputusan atasan yang merugikan kita, seseorang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Semua itu berada di luar kendali kita. Tapi reaksi kita terhadapnya, itu adalah pilihan kita. Epictetus berkata, jangan mengharapkan sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi terimalah hal-hal sebagaimana adanya, maka hidupmu akan berjalan dengan baik. Inilah inti dari konsep amor fati, mencintai takdir, bukan sekadar menerimanya dengan pasrah, tapi benar-benar menyambutnya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Mengapa kita sering melawan takdir? Secara psikologis, manusia memiliki keinginan alami untuk merasa berkuasa atas hidupnya. Konsep ini sejalan dengan locus of control. Dalam psikologi, orang dengan internal locus of control percaya bahwa mereka bisa mengendalikan hidup mereka, sementara orang dengan external locus of control merasa hidup mereka ditentukan oleh faktor luar. Namun, Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Kita harus berusaha sebaik mungkin, tetapi juga harus menerima kenyataan ketika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang menyesuaikan ekspektasi dengan realitas agar kita tidak terus-menerus merasa frustrasi. Bagaimana cara memahami dan menerima takdir dengan bijaksana? Pertama, bedakan antara usaha dan hasil. Kita bertanggung jawab atas usaha kita, bukan hasilnya. Sama seperti seorang petani yang bisa menanam benih dengan baik, tapi tidak bisa mengontrol cuaca. Fokuslah pada proses, bukan hanya pada hasil akhir. Kedua, latih diri untuk menerima kenyataan tanpa mengeluh. Seneca pernah menulis bahwa keluhan adalah tanda bahwa seseorang belum benar-benar memahami kehidupan. Jika sesuatu terjadi di luar keinginan kita, mengeluh tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, menerima dengan kepala tegak justru membuat kita lebih tangguh. Ketiga, gunakan perspektif waktu. Apa yang terasa buruk hari ini bisa jadi tidak akan berarti dalam 5 tahun ke depan. Ingatlah bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari cerita yang lebih besar, yang mungkin saat ini belum kita pahami sepenuhnya. Keempat, terapkan amor fati dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk melihat setiap kejadian, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan yang akan membentuk diri kita. Tidak ada yang benar-benar buruk jika kita bisa belajar darinya. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Jika kita berhenti melawan takdir dan mulai mengalir bersamanya, hidup akan terasa lebih ringan. Jadi, ketika sesuatu terjadi di luar kendali kita, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebaliknya, tanyakan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Itulah cara berpikir seorang Stoik, dan itulah yang akan membuat kita lebih kuat. Kesulitan memperkenalkan seseorang pada dirinya sendiri. Seneca, coba pikirkan kembali momen-momen tersulit dalam hidupmu, saat dikhianati, saat gagal meraih sesuatu yang kau perjuangkan, atau saat kehilangan sesuatu yang berharga. Pada saat itu, mungkin kau merasa dunia sedang tidak adil. Tapi setelah waktu berlalu, bukankah kesulitan-kesulitan itu yang justru membentuk siapa dirimu hari ini? Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghindari kesulitan, melainkan untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan menjadikannya sebagai alat untuk bertumbuh.
Seorang Stoik tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat karena ini? Mengapa kesulitan itu penting? Secara psikologis, konsep ini dikenal sebagai post-traumatic growth, suatu fenomena di mana seseorang justru berkembang menjadi lebih kuat setelah menghadapi kesulitan hidup. Penelitian dalam psikologi positif oleh Martin Seligman menunjukkan bahwa orang yang mengalami tantangan besar dalam hidup tetapi menghadapinya dengan pola pikir yang tepat cenderung menjadi lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih mampu menemukan makna dalam hidup. Epictetus yang lahir sebagai budak dan mengalami kehidupan yang keras mengatakan bahwa keadaan tidak membuat seseorang menjadi buruk atau baik, tetapi cara seseorang menanggapinya yang menentukan segalanya. Ini adalah inti dari kekuatan mental dalam stoikisme. Bagaimana cara mengubah kesulitan menjadi pertumbuhan? Pertama, ubah perspektif. Lihat kesulitan sebagai ujian, bukan hukuman. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, apapun yang menghalangi jalannya menjadi jalannya. Artinya, tantangan yang kita hadapi sebenarnya adalah bagian dari jalan kita menuju pertumbuhan, bukan rintangan yang harus disesali. Kedua, latih diri untuk mengontrol reaksi, bukan keadaan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kejadian tak terduga, atau masa lalu, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah inti dari Cognitive Behavioral Therapy, CBT, yang dikembangkan oleh Albert Ellis, bahwa bukan peristiwa yang menyebabkan penderitaan kita, tetapi interpretasi kita terhadap peristiwa itu. Ketiga, jangan hindari ketidaknyamanan, hadapi dengan kesadaran penuh. Banyak orang modern lari dari kesulitan dengan mencari distraksi, hiburan tanpa henti, media sosial, atau menghindari masalah. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa kita harus merasakan penderitaan secara sadar agar bisa tumbuh darinya. Seperti otot yang berkembang karena beban, jiwa kita juga berkembang melalui kesulitan. Keempat, gunakan konsep premeditatio malorum, merenungkan kemungkinan terburuk. Sebelum menghadapi situasi sulit, kaum Stoik membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Ini bukan pesimisme tetapi persiapan mental. Dengan cara ini mereka tidak terkejut atau panik ketika kesulitan benar-benar datang. Kelima, temukan makna di balik kesulitan. Viktor Frankl dalam Man's Search for Meaning menulis bahwa orang yang memiliki alasan untuk hidup dapat menghadapi penderitaan apapun. Jika kita bisa menemukan makna dalam kesulitan yang kita alami, apakah itu sebagai pelajaran, sebagai pengalaman yang membentuk karakter, atau sebagai jalan untuk membantu orang lain, maka penderitaan itu tidak akan sia-sia. Stoikisme mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah musuh kita, tetapi alat yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Lihatlah setiap kesulitan sebagai latihan bagi jiwamu. Seperti pedang yang ditempa dalam api, kita juga menjadi lebih tajam, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi kehidupan setelah melewati tantangan. Jadi, lain kali ketika hidup memberimu ujian, ingatlah kata-kata Marcus Aurelius. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar sana. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan biarkan masa lalu mencuri waktumu, dan jangan biarkan masa depan membuatmu cemas. Satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan. Pikiran kita sering terjebak antara menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kita sibuk mengulang-ulang kesalahan yang sudah berlalu atau merasa cemas tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi apa gunanya? Kaum Stoik memahami bahwa masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tiba, dan satu-satunya hal yang benar-benar nyata adalah saat ini.
Mengabaikan momen ini berarti membuang satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan. Mengapa hidup di saat ini itu penting? Konsep ini sangat relevan dengan penelitian dalam psikologi modern, terutama dalam bidang mindfulness. Dr. Jon Kabat-Zinn, pelopor mindfulness dalam dunia psikologi klinis, menemukan bahwa hidup dengan kesadaran penuh di saat ini dapat mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan memperbaiki kesejahteraan mental. Dalam stoikisme, konsep ini dikenal dengan istilah amor fati, yang berarti mencintai segala sesuatu yang terjadi, termasuk momen ini. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Jangan biarkan hidupmu berlalu tanpa benar-benar hidup di dalamnya." Bagaimana cara melatih diri untuk merangkul masa kini? Pertama, sadari bahwa penyesalan dan kecemasan itu ilusi. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Banyak ketakutan yang kita rasakan tentang masa depan sebenarnya tidak pernah terjadi. Begitu juga, menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun. Kedua, latih kesadaran penuh dengan teknik mindfulness. Perhatikan napasmu, rasakan kehadiranmu di tempat ini, nikmati setiap momen, sekecil apapun. Penelitian menunjukkan bahwa latihan mindfulness dapat mengubah struktur otak kita melalui neuroplastisitas, memungkinkan kita untuk menjadi lebih fokus dan lebih bahagia. Ketiga, berhenti mengejar masa depan yang tidak ada akhirnya. Kita sering berpikir, aku akan bahagia jika punya lebih banyak uang, jika sukses, jika punya pasangan yang tepat. Tapi setelah mendapatkan itu semua, kita mencari yang lain lagi. Epictetus mengingatkan kita, jika kamu terus mencari kebahagiaan di luar dirimu, kamu akan selalu merasa kekurangan. Keempat, lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Daripada sibuk memikirkan masa depan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaiki hidupku? Marcus Aurelius menulis, jangan buang waktumu memikirkan bagaimana seharusnya dunia ini. Gunakan waktu itu untuk membuat dirimu lebih baik. Kelima, terima kenyataan apa adanya. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu atau masa depan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita bertindak saat ini. Ini adalah inti dari filosofi Stoik. Jika kamu merasa terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau masa depan, ingatlah, satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Dan seperti kata Marcus Aurelius, hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok, tapi pelajari sesuatu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Marcus Aurelius pernah berkata, lihatlah alam, segala sesuatu bergerak dalam siklus. Musim berganti, air pasang surut, kehidupan lahir dan mati. Mengapa kita berpikir bahwa kita harus terkecuali? Pernahkah kamu merasa frustrasi karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu? Mungkin bisnis yang kamu mulai tidak berkembang seperti yang kamu harapkan, atau hubungan yang kamu perjuangkan akhirnya berakhir. Kita sering berasumsi bahwa hidup harus berjalan mulus, padahal hidup adalah siklus, naik turun, lahir mati, gagal bangkit. Kaum Stoik memahami bahwa segala sesuatu memiliki ritmenya sendiri. Kita tidak bisa melawan hukum alam, tapi kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terelakkan. Mengapa mengenali siklus kehidupan itu penting? Pertama, hidup tidak bisa dipaksakan. Epictetus berkata, hal-hal tidak terjadi seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang seharusnya terjadi. Ini bukan berarti kita harus menyerah, tapi kita harus paham bahwa kita tidak selalu mengontrol hasil, hanya usaha kita. Contohnya, dalam dunia investasi, pasar selalu mengalami siklus, kadang naik, kadang turun. Investor bijak tidak panik saat pasar jatuh, karena mereka paham bahwa siklus itu alami. Sama halnya dengan hidup. Jika kita mengerti bahwa segala sesuatu berjalan dalam siklus, kita tidak akan terjebak dalam kekecewaan. Kedua, segalanya akan berlalu, baik maupun buruk. Seneca mengingatkan kita,
Tidak ada yang bertahan selamanya. Baik keberuntungan maupun kesialan akan berlalu. Artinya jangan terlalu terikat pada kesuksesan dan jangan terlalu terpuruk oleh kegagalan. Keduanya hanyalah bagian dari siklus yang datang dan pergi. Dalam psikologi ini sejalan dengan konsep resiliensi, kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memahami bahwa penderitaan hanyalah bagian dari perjalanan hidup cenderung lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Bagaimana menerapkan prinsip ini? Pertama, terima perubahan sebagai bagian dari hidup. Jangan melawan perubahan, karena semakin kita melawan, semakin kita menderita. Amor fati, mencintai takdir, mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima, tapi juga merangkul perubahan sebagai bagian dari perjalanan. Kedua, jangan terlalu melekat pada hal-hal yang sementara. Seneca mengingatkan kita bahwa kekayaan, status, bahkan hubungan semuanya bisa hilang. Jika kita terlalu melekat, kita akan semakin sulit menerima perubahannya. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup, tapi kita harus ingat bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita secara permanen. Ketiga, bersiaplah untuk musim buruk. Sama seperti petani yang tahu bahwa musim dingin pasti datang, kita juga harus bersiap menghadapi masa-masa sulit. Simpan uang untuk keadaan darurat. Jaga kesehatan sebelum sakit datang. Bangun ketahanan mental sebelum masalah muncul. Dengan persiapan yang baik, kita tidak akan terkejut ketika masa sulit datang. Jika kamu sedang mengalami masa sulit, ingatlah, ini hanya bagian dari siklus. Seperti malam yang berganti siang, kesedihan juga akan berlalu. Dan jika kamu sedang dalam masa kejayaan, nikmati, tapi jangan lengah, karena siklus akan terus berputar. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan berdoa agar hidupmu bebas dari masalah, tapi berdoalah agar kamu bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Seneca pernah berkata, orang miskin bukanlah mereka yang tidak memiliki harta, tetapi mereka yang selalu merasa kurang. Di dunia yang terus-menerus menuntut lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, banyak orang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Tapi pernahkah kamu berpikir, kapan sebenarnya kita merasa cukup? Kaum Stoik percaya bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada kepemilikan, tetapi dalam ketenangan batin. Bukan berarti kita harus menolak materi atau hidup miskin, tetapi jika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal, kita tidak akan pernah puas. Apa itu kekayaan batin? Pertama, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Seneca mengatakan, kita sering mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, tanpa sadar bahwa kita sudah memiliki lebih dari cukup. Ini sejalan dengan psikologi positif dari Martin Seligman yang menemukan bahwa rasa syukur meningkatkan kebahagiaan lebih dari pencapaian materi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin bersyukur lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap stres. Solusi: latih rasa syukur setiap hari. Bukan dengan memaksakan bahagia, tapi dengan menyadari bahwa kita sudah memiliki banyak hal yang dulunya hanya impian kita. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial membuat kita melihat hidup orang lain seperti sempurna, padahal kita hanya melihat sorotan terbaik mereka, bukan kenyataan yang sebenarnya. Kedua, tidak bergantung pada harta atau status. Epictetus berkata, jika kamu kehilangan sesuatu dan merasa hancur, maka kamu bukanlah pemiliknya, tapi budaknya. Apa artinya? Jika kebahagiaan kita bergantung pada mobil mewah, jabatan tinggi, atau jumlah pengikut di media sosial, maka kita telah menjadi budak dari hal-hal itu. Studi psikologi menunjukkan bahwa setelah mencapai pendapatan tertentu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tambahan uang tidak lagi meningkatkan kebahagiaan secara signifikan. Artinya, lebih banyak harta tidak selalu berarti lebih bahagia. Solusinya, gunakan harta sebagai alat, bukan tujuan.
Kekayaan bisa membantu kita hidup lebih nyaman, tapi jangan sampai kita diperbudak olehnya. Fokus pada kebebasan batin. Orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang bisa merasakan damai, bahkan dalam kesederhanaan. Ketiga, investasi dalam diri bukan sekadar materi. Kaum Stoik percaya bahwa harta yang sejati adalah kebijaksanaan, pengetahuan, dan ketenangan batin. Marcus Aurelius tidak peduli dengan kemewahan sebagai kaisar. Ia lebih memilih menulis pemikiran bijaknya dalam Meditations sebagai refleksi pribadinya. Solusinya, baca buku, cari ilmu, dan terus belajar. Kekayaan materi bisa hilang, tapi ilmu akan selalu menjadi milikmu. Perkuat mental dan emosi. Jangan hanya fokus mengumpulkan uang, tapi juga bangun karakter yang kuat. Kaum Stoik mengajarkan bahwa hal paling berharga bukanlah yang bisa dibeli, melainkan yang ada dalam diri kita. Jadi sebelum mengejar lebih banyak harta, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkan ini atau hanya ingin terlihat lebih baik di mata orang lain? Seperti kata Epictetus, kamu kaya bukan saat kamu memiliki segalanya, tapi saat kamu tidak lagi membutuhkan apa-apa. Di dunia yang semakin individualistis, banyak orang sibuk mengejar ambisi pribadi. Tapi di tengah itu semua, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan. Apa yang kita berikan kepada dunia? Marcus Aurelius, seorang kaisar yang bisa saja hidup dalam kemewahan tanpa peduli siapapun, menulis dalam Meditations, apa yang tidak bermanfaat bagi kawanan juga tidak bermanfaat bagi individu. Stoikisme bukan hanya tentang menerima hidup apa adanya, tetapi juga tentang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, membantu, berbagi, dan memberikan dampak positif. Mengapa berbuat baik adalah keuntungan bagi diri sendiri? Banyak orang berpikir bahwa memberi berarti kehilangan, tapi psikologi modern membuktikan sebaliknya. Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang sering membantu orang lain memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi, kesehatan mental lebih baik, dan bahkan hidup lebih lama. Ini disebut helper's high, sebuah efek psikologis di mana seseorang merasa lebih bahagia setelah berbuat baik. Seneca pernah berkata, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada hidup hanya untuk diri sendiri. Bukan karena hidup tanpa orang lain itu sulit, tapi karena kita kehilangan makna jika hanya mengejar kepentingan pribadi. Cara praktis untuk memberikan manfaat tanpa merasa terbebani. Pertama, berbuat baik tidak harus besar. Banyak orang berpikir bahwa memberi harus dalam bentuk donasi besar atau tindakan heroik. Padahal menawarkan waktu, perhatian, atau sekadar kata-kata baik bisa mengubah hidup seseorang. Kedua, menolong orang lain adalah investasi, bukan pengorbanan. Epictetus mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Bukan berarti kita membantu dengan harapan balasan, tetapi hidup memang bekerja seperti itu. Ketiga, jangan menunggu kaya atau sukses untuk berbagi. Jika kita berpikir, nanti kalau aku sudah sukses, aku baru akan membantu orang lain, kemungkinan besar kita tidak akan pernah merasa cukup untuk mulai berbagi. Bahkan di tengah keterbatasan, kita selalu bisa berbagi sesuatu, waktu, ilmu, atau bahkan sekadar perhatian. Kita bisa punya segalanya, tapi jika kita tidak memberi dampak pada siapapun, kita hanya sedang menjalani kehidupan yang kosong, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Tidak ada orang yang bahagia hanya dengan hidup untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, kebaikan adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita sering terjebak dalam siklus yang sama. Bangun, bekerja, menghadapi masalah, lalu tidur. Hari berganti, tapi apakah kita benar-benar memahami kemana arah hidup kita? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan buang waktumu lagi. Mulailah mengamati dirimu sendiri.
Stoikisme bukan sekadar menerima hidup apa adanya, tetapi juga menyelami diri sendiri, mengenali pola pikir, memahami tindakan, dan terus memperbaiki diri. Mengapa merenung itu penting? Kebanyakan orang lebih banyak berpikir tentang apa yang terjadi di luar diri mereka dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam kepala mereka sendiri. Penelitian dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa kesadaran diri, self-awareness, adalah kunci untuk mengubah kebiasaan buruk, meningkatkan kebahagiaan, dan mengurangi stres. Epictetus pernah berkata, "Setiap malam, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang telah aku lakukan dengan baik? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik?" Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan tentang memahami pola yang berulang dalam hidup kita dan mencari cara untuk berkembang. Bagaimana melakukan refleksi dengan cara stoik? Pertama, menulis jurnal malam. Marcus Aurelius melakukan ini setiap malam. Dia menulis bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, menganalisis kesalahannya, memahami pikirannya, dan menemukan cara untuk hidup lebih baik esok hari. Kedua, mengamati reaksi diri. Saat marah, kecewa, atau stres, tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka biarkan berlalu. Jika iya, maka lakukan sesuatu. Ketiga, mengingat kematian, memento mori. Ini bukan tentang menjadi pesimis, tetapi menyadari bahwa hidup itu singkat. Jika hari ini adalah hari terakhir, apakah kita sudah hidup dengan benar? Kita bisa terus berjalan tanpa pernah benar-benar tahu kemana kita pergi, atau kita bisa berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri sendiri. Seneca berkata, "Hanya orang bodoh yang terus berjalan tanpa pernah bertanya, apakah jalan yang dia lalui benar?" Pada akhirnya, merenung bukan sekadar berpikir, tetapi sebuah alat untuk hidup dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa banyak yang bisa kita kendalikan. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap momen dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kesadaran penuh. Kaum Stoik memahami bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka tidak membiarkan itu menjadi alasan untuk menyerah. Mereka memilih untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan, fokus pada pertumbuhan diri, dan tetap berpegang pada prinsip mereka, tidak peduli seberapa keras dunia mencoba menggoyahkan mereka. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita juga tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Tapi ada satu hal yang selalu ada dalam kendali kita: bagaimana kita merespons hidup ini. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Jadi, bagaimana jika mulai sekarang kita berhenti sibuk mengejar validasi, berhenti terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu, dan mulai hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana? Sebelum video ini berakhir, ada satu pertanyaan untukmu. Apa satu hal yang selama ini kamu pertahankan, padahal seharusnya kamu lepaskan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, jadikan ini awal dari perjalananmu untuk hidup lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.